2 Mei 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisan. Pemimpin upacara mengambil tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Upacara Hari Adat Pendidikan Nasional 2 Mei 2023. Siap. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak, luruskan. Lurus. Langkah, tegak maju. Jalan. Jalan, cepat. Gerak. Haluan, kiri. Jalan. Henti. Gerak. Langkah, tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Jangan.
Siap. 3 langkah belakang. Jalan. Penghormatan penghormatan kepada bendera merah putih. Bendera merah putih. Berdebat. Siap. Kanan hadap kiri. Gerak. 3 langkah belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Madap. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik kanan. Langkah. Tegap maju. Jalan. Teruskan. Jalan. Cepat. Gerak. Haluan kiri. Jalan. Tegak maju. Jalan. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa, mengheningkan cipta. Dimulai.
1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Berbudi pekerti luhur dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik sekolah. 4. Hormat dan taat kepada orang tua, Bapak Ibu guru. 5. Mentaati tata tertib yang berlaku. 6. Rajin belajar dan senantiasa mengembangkan wawasan keilmuan serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas, integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat staf ahli Bapak Muslim Ansori, sarjana agama, Wakil Kepala Min 3 Muara Inim, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, kemudian anak-anak
yang Umi sayangi dan cintai. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan Allah beragam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sampai pada nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka upacara peringatan 2 Mei 2023, yaitu Hari Pendidikan Nasional, dalam keadaan sehat wal afiat. Salam beriring salam, marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak yang Umi sayangi, pada pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2023, dalam sejarah kalian sudah belajar bahwa pada hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Karena pada hari ini siapa tahu peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ya, ada yang tahu tokoh pendidikan nasional kita siapa? Ki Hajar Dewantara. Sudah belajar belum? Belum, ya. Anak-anak sekalian, subhanallah ya, Ki Hajar Dewantara ini adalah sosok yang berani menantang pemerintahan Belanda, di mana pada waktu masa itu bahwa pendidikan ini hanya dikhususkan kepada keturunan orang-orang elit, yaitu dari bangsa Belanda. Tetapi Ki Hajar Dewantara dengan beraninya menantang bahwa pendidikan itu adalah hak dari seluruh orang-orang yang ada pada masa itu, terutama sekali orang Indonesia. Dan alhamdulillah berkat perjuangan beliau, maka kita punya kesempatan untuk sekolah dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, S1, S2, S3 sampai mungkin profesor, ya. Nah, anak-anak sekalian, karena perjuangan Ki Hajar Dewantara inilah, maka kita peringati pada tanggal 2 Mei 2023 ini adalah Hari Pendidikan Nasional, ya, karena beliau sudah memperjuangkan rakyat Indonesia untuk dapat menerima pendidikan yang sama dengan orang-orang Belanda dan orang-orang pada waktu itu. Dan kenapa tanggal 2 Mei diperingati? Karena pada tanggal 2 Mei itu adalah kelahiran Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi, nanti wali kelas kalian akan mengupas, ya, siapa itu Ki Hajar Dewantara, kemudian apa saja visi misi yang sudah dibawanya, sehingga dia direkomendasikan pemerintah sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Anak-anak sekalian yang Umi sayangi dan Umi cintai, pada waktu itu perjuangan kita untuk sampai ke pendidikan ini luar biasa, ya, dengan semangat, kemudian dengan perjuangan yang tak henti-hentinya, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Dan pemerintah saat sekarang ini juga sudah merekomendasikan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak sekolah melalui bantuan pemerintah. Jadi kalaupun misalnya tidak mampu, kita ada BSM, ya, bantuan sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu. Apalagi kalau anak-anak sudah mampu, silakan anak-anak belajar dengan rajin dan tekun, ya. Masih ada kesempatan ke depannya. Jangan sampai cuma tamat madrasah MI, madrasah ibtidaiyah kalian sudah menyerah. Kalau bisa, gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, ya. Ada yang kepengen menjadi dokter, ada yang kepengen mungkin ada yang kepengen jadi satpam, ada yang kepengen menjadi polisi. Coba angkat tangan yang pengen jadi polisi, yang kepengen jadi dokter,
Yang kepengen menjadi PNS? Yang kepengen menjadi guru? Nah, banyak juga ya. Yang kepengen menjadi perawat? Ada? Kepengen kerja di bank? Ada? Ah, semuanya ada. Nah, anak-anak sekalian, jangan cuma sekedar cita-cita ya. Cita-cita itu harus diwujudkan, harus direalisasikan dengan pendidikan yang berjenjang, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal kita dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya. Jadi pesan Umi pada saat sekarang ini, apalagi kita sudah libur panjang ya, anak-anak liburnya lebih kurang 2 minggu lebih ya. Nah, anak-anak dari sini ke depan lebih baik dan lebih baik lagi, belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang tidak mungkin apabila anak-anak belajar dengan serius ya. Kemudian juga yakinlah, kalau ada anak-anak punya keinginan untuk mencapai cita-citanya, kemudian didukung oleh guru-guru yang berkualitas, didukung oleh orang tua, doa orang tua merestui, insya Allah kalian akan menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan kepada anak-anak ya, kedepannya Umi berharap satu pesan Umi, selain kita ikhtiar yang optimal, jangan pernah kita tinggalkan sholat ya, sholat 5 waktu sehari semalam. Bila perlu selesai bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini anak-anak puasa 6 hari berturut-turut boleh, atau diselang-selikan ya, karena pahalanya seperti berpuasa selama 1 tahun ya, oleh puasanya. Bagi anak-anak yang sudah dewasa ya, sudah remaja, yang sudah akil balik ya, berapa hutangnya selama Ramadan itu mulai dibayar, dicicil di bulan Syawal ini. Dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, intinya saya mengucapkan terima kasih. Berkat Bapak Ibu Dewan Guru inilah anak-anak bisa membaca, bisa menulis ya, bisa nanti meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di SMP atau MTS. Dan setelah itu Umi berharap jangan puas sampai SMP, lanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Bila perlu S1, S2, S3 sampai ke profesor ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, bisa jadi alumni Min 3 Muara Enim bisa menjadi bupati Muara Enim. Amin. Bisa jadi menteri. Amin. Bisa jadi presiden. Amin. Tapi harus belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh, karena belajar di masa kecil seperti kita mengukir di atas batu nak ya, ada bekas. Tapi ketika kita belajar sesudah dewasa seperti mengukir di dalam air ya. Nah, artinya apa? Allah bisa karena biasa ya. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari pendidikan nasional ini, kita meneladani sikap pimpinan kita, Hajar Dewantara ya. Kemudian juga kalian bisa mencontoh guru-guru kalian sehingga kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih ya atas dedikasinya, loyalitas ya, kemudian kepeduliannya terhadap Min 3 Muara ini. Jangan kita berpuas diri ya, masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan, sehingga kita bersinergi untuk membangun generasi penerus dan penerus bergenerasi. Demikian, nasrul minallah fatul qarib, billahi fi sabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Indonesia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini amahu wa yakuti mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Ghaffar, kami menyadari betapa banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan. Akan tetapi, dengan maha pengampunan-Mu, ampunilah dosa kami, ibu bapak kami, dosa para guru-guru kami, serta dosa para kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Wahhab, berikanlah kepada kami kemudahan pemahaman dalam menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru kami, serta jadikanlah ilmu yang guru kami beri menjadi ilmu yang Kau berkahi. Ya Allah, ya Khalik, jadikanlah kami insan-insan yang berakhlakul karimah, seperti akhlak suri tauladan kami, Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami insan-insan yang bertakwa, serta menjalankan perintah-Mu, serta menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami insan-insan yang bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa, serta sesama manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, melakukan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara beserta Dewan Guru meninggalkan tempat upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Ya anak-anak yang kami sayangi, ada informasi sedikit ya. Alhamdulillah PTSP kita pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan publik, kita dapat juara di tingkat provinsi. Tepuk tangan deh. Ya, yang disponsori oleh Bu Ririn dan tim ya. Ada Pak Ilyas juga, ada Bu Nurul juga, ada Bu Sela ya. Alhamdulillah berkat perjuangan tim ini dan berdoa guru-guru Mintigo Muara ini seluruhnya, kita dapat juara terbaik di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan lagi. Nah, kemarin kita belum penyerahan ya, belum disaksikan oleh anak-anak. Hal ini kita lakukan supaya anak-anak termotivasi juga, supaya kedepannya lebih banyak lagi prestasi-prestasi di Mintiga Muara ini. Dan pada tim humas dan juga website ya, Umi secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas loyalitasnya, atas usaha yang sudah dilakukan secara optimal. Kedepannya mempertahankan justru lebih berat daripada meraih ya. Jadi minimal kita bisa mempertahankan, jangan turun ya Bu Ririn. Terlepas nanti misalnya siapapun kepala madrasahnya di Mintigo Muara ini, pesan Umi tetap websitenya, PTSP-nya, kemudian prestasi yang lain harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Terima kasih banyak anak-anak sekalian, kita tepuk tangan deh untuk tim website dan juga PTSP.